Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Amma ba'd. Ya ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mulai membaca satu kitab yang berjudul As-Sahwatu Al-Islamiyyah Dawabitun wa Tawjihatun, yaitu kesadaran yang islami dan standar atau barometer dan arahan-arahan karya di Fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Sebenarnya kitab ini adalah dari kajian beliau kemudian dikumpulkan berupa menjadi sebuah kitab. Kita baca muqaddimahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Maka beliau membawakan muqaddimah dari khutbatul hajah. Amma ba'd. Maka telah dicetak kitab ini yang berjudul As-Sahwatul Islamiyyah Dawabitun wa Tawjihat, kesadaran islami, standar-standar dan arahan-arahan yang telah ditulis, yang telah dibuat oleh murid Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian kita baca muqaddimah dari sang penulis. Beliau mengatakan, membawakan juga khutbatul hajah. Kemudian beliau mengatakan wa khalafahu fi ummatihi. Penerus Nabi dari umatnya adalah khulafaur rasyidun, yaitu para khulafa ar-rasyidun, al-a'immatul mahdiyun, dan para imam yang mendapatkan petunjuk, alladzina saru fil ummah, yang mereka adalah orang-orang yang berjalan di tengah umat di atas petunjuk Rasulullah SAW, baik secara akidah, ibadah, dari akhlak dan muamalah, dan mendakwakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jihadan fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka jalan yang terang, dan Allah terangkan kegelapan. Yang paling utama di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tsumma Umar Al-Faruq, kemudian Umar bin Khattab, tsumma Utsman Dzunnurain, kemudian Umar pemilik dua cahaya, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Nah, inilah penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para khulafa ar-rasyidun dan para imam yang mendapatkan petunjuk. Yang Nabi SAW berkata hina ba'athahu ila Khaybar, ketika Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke Khaybar, kata Nabi SAW, unfud ala rislik, berjalanlah tanpa harus terburu-buru, hatta tanzila bisahitihim, hingga kamu sampai di halaman mereka. Tsumma da'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka ke agama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi, dan kabarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, apabila Allah memberikan hidayah kepada satu orang karena sebab dirimu, khairun laka, maka itu lebih baik untukmu
min ayyakuna laka humrun na'am, daripada kamu memiliki onta merah. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib ke Khaybar. Amma ba'd. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ayyuhal ikhwah al-kiram, wahai saudara-saudaraku yang mulia, la yakhfa 'alal jami'. Tidak asing lagi bagi setiap orang, tidak tersembunyi lagi, sudah jelas. Ma mannallahu bihi 'alal ummatil islamiyah, atas karunia yang Allah berikan kepada umat Islamiyah fi hadhil bilad, di negeri ini, yaitu negeri Saudi, wa fi ghairiha, dan di selain Saudi, berupa gerakan yang diberkahi, wal yaqzatil hayyati li syababil Islam, dan kesadaran dan hidupnya pemuda kaum muslimin, fit tijahihim, dalam kecenderungan mereka, kecenderungan yang menyempurnakan kecenderungan yang lalu. Hadzal ihtijahus salim, kecenderungan yang selamat ini, yang merupakan tujuannya adalah yang sampai kepada syariat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kesadaran pemuda, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kecenderungan ini, maka layaknya kecenderungan tersebut tujuannya adalah untuk sampai kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka anna hadhihi al-yaqzata wa hadhihi al-harakata, dan tidak diragukan lagi bahwasannya kesadaran ini dan pergerakan ini ka ghairiha minal harakat, seperti harokat-harokat, seperti gerakan-gerakan yang lainnya, dan kebangkitan yang baik yang diberkahi. Seakumu diddaha a'daun, pasti akan ada musuh yang menghadangnya. Jadi kalau kita ingin sampai kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ingin mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah, maka kata Syekh di sini pasti akan ada musuh yang menghadangnya. Li'annal haqqo kullama ista'ala, karena kebenaran itu, kullama ista'ala, setiap kali cahaya itu terang, nuruhu ista'alat narul batil, maka semakin terang pula api setiap kebatilan. Walakin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutafi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan api-api Allah Subhanahu wa taala, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan cahayanya. Kalau Allah sudah sempurnakan cahayanya, maka tidak ada yang bisa memadamkannya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Inna hadhihi sahwatal islamiyah allati najiduha, dan kebangkitan yang islami ini yang kita dapatkan, alhamdulillah, segala puji milik Allah, pada pemuda kita, pada anak-anak muda kita, minad dzukur wal inath, baik dari laki-laki atau perempuan. Hadhihi sahwatu allati laysat fi hadhil bilad fahasab. Kebangkitan ini yang bukan hanya di negeri ini saja, bukan di Saudi saja. Bal fi jami'il aqtar, bahkan di semua penjuru-penjuru dari negeri-negeri. Nah, innaha tahtaju ila umurin, kesadaran ini membutuhkan perkara-perkara yang menjadikannya sebagai gerakan yang bermanfaat, yang membangun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa fima yali, oleh karena itu akan saya jelaskan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara ini, wa hadhihi dhawabit, dan atas barometer-barometer ini, hatta takuna hadhihi sahwatu najihatan wa nafi'atan wa bina'atan, sehingga kebangkitan ini, kebangkitan yang islami ini, jadi berhasil dan bermanfaat dan membangun kemanfaatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan pada perkara-perkara tersebut cahaya dan bukti untuk penulisnya dan untuk sang pembacanya dan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Al-qismul awal, bagian yang pertama, dhawabitu muhimmatun, standar-standar yang penting agar kesadaran yang islami ini menjadi berhasil.
Ad-dhabitul awal at-tamassuku bil kitabi was sunnah. Nah, dhabit, barometer yang pertama kalau pengen bangkit kaum muslimin hendaknya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul ikhwah, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya kebangkitan ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, syamilatun ammatun fi jami'il bilad. Mencakup untuk seluruh negeri kaum muslimin. Kama yasilu ilaina dzikruha, sebagaimana sampai kepada kami kabarnya. Akan tetapi wajib kebangkitan ini berada di atas pondasi yang kuat dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha idza lam takun qa'imatun, karena jika kesadaran itu tidak dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah, maka kesadaran itu akan menjadi angin puyuh dan angin topan, akan menghancurkan. Rubbama tudammiru aktsaru mimma tu'ammiru, bisa jadi lebih banyak merusak daripada memperbaikinya. Walakinnaha idza buniyat ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ats-tsabitin, akan tetapi kalau kebangkitan yang islami ini dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW yang valid, sorolaha atharuhal fi'al, maka kesadaran ini akan memiliki pengaruh yang positif terhadap umat Islam dan yang selainnya. Dan tidak asing lagi bagi kita kisah yang panjang yang kita lihat pada kisah itu, bahwasannya Abu Sufyan ketika datang ke Syam, wastama'a bimalikiha hinadak wa huwa Hiraql malikur Rum. Nah, ketika Abu Sufyan datang ke Syam, kemudian dia berkumpul dengan raja pada saat itu, yaitu Hiraql, raja Romawi. Wa kana Abu Sufyan hina dzaka kafiran. Dan ketika itu Abu Sufyan masih kafir. Maka Abu Sufyan menyebutkan, makana alaihi Nabi SAW min ibadatillah. Nah, diceritakanlah oleh Abu Sufyan bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nabdzil authan, dan meninggalkan patung-patung. Tidak mau Nabi SAW beribadah kepada patung. Dan bagaimana akhlak Nabi SAW baiknya, wal muamalati, dan muamalah Nabi, dan kejujuran Nabi SAW, dan menunaikan janji Nabi SAW. Nah, jadi disampaikan oleh Abu Sufyan. Wa ghairi dzalika mimma ja'at bi syariah, dan yang selainnya dari syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka Hiraql mengatakan kepada Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, in kana ma taqulu haqqan fasayamliku ma tahta qadamayya hatain. Allahu akbar. Kalau seandainya wahai Abu Sufyan yang engkau katakan itu benar, maka dia akan memiliki apa yang ada di bawah kedua kakiku ini. Artinya apa? Suatu saat nanti Nabi akan menguasai Romawi. Manil ladzi yatasawwaru anna Nabi SAW fi dzalikal waqt lam tadin lahul arabu ba'du. Siapa yang membayangkan hal itu? Bahwasanya Nabi SAW pada waktu itu, orang Arab belum beriman kepadanya. Siapa yang bisa membayangkan? Bahwasanya Nabi pada waktu itu orang Arab tidak beriman kepada Nabi SAW. Bal innahu alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi SAW lam yazal muhajiran an Makkah. Padahal beliau waktu itu belum berhijrah dari kota Makkah. Nah, masih tinggal di Makkah. Orang Arab masih banyak yang tidak beriman kepada Nabi SAW. Nah, manil ladzi yatasawwar. Siapa yang kefikiran bahwasannya malikan ka Hiraql, seorang raja seperti Hiraql ini, raja Rum. Fi qaumihi. Bagaimana kedudukannya di kaumnya? Yaqulu mithla hadzal kalam. Bagaimana bisa dia berbicara dengan bayangannya yang luar biasa seperti ini. Apa kata Hiraql? Kalau benar yang engkau katakan wahai Abu Sufyan, maka dia akan menguasai, memiliki apa yang ada di kedua kakiku ini, di bawah kedua kakiku ini. Itu apa? Nabi SAW nanti di masa depan, dia akan menguasai Rum. Dia akan menguasai kota Romawi. Hadzal amrul ladzi tawaqqa'ahu Hiraql. Nah, inilah yang diucapkan oleh Hiraql. Hal tahaqqaqa dzalika am lam yatahaqqaq? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, apakah yang dibayangkan oleh Hiraql itu terjadi atau tidak?
Hal malaka Nabi SAW mahtata qadamai Hiraqal ay Syam amla? Apakah Nabi SAW menguasai apa yang ada di bawah telapak kakinya Hiraqal? Artinya menguasai Romawi. Romawi itu sekarang Syam ya, dinamakan Syam atau tidak, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kaifa malaka Syam wa qad tufiya sallallahu alaihi wasallam wa lam tuftah asy-Syam. Bagaimana mungkin Nabi menguasai Syam padahal Nabi sudah meninggal, sedangkan Syam pada waktu itu belum ditaklukkan? Maka apa jawabannya? Nah, maka Nabi SAW memiliki, menguasai apa yang ada di Romawi dengan dakwah Nabi SAW. La bi syakhsitihi, bukan dengan tubuh Nabi SAW, bukan. Tapi apa? Dengan penerus dakwah Nabi SAW. Karena dakwah Nabi SAW sampai ke negeri itu. Waqta sahatil authan, dan patung-patung telah dihapuskan dan kesyirikan dihapuskan. Wa malakahal khulafa ur-rasyiduna ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Syam dikuasai oleh khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Malakuha bida'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syari'atihi, dan mereka menguasai dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melanjutkan estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syari'atihi, dan meneruskan syariat agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna naqul, kita benar-benar mengatakan sesungguhnya umat Islam jika mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, lau raja'a ru'atuha wa ra'iyatuha ila dinillahi haqqan, kalau pemimpin-pemimpin umat Islam dan masyarakat yang dipimpin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, wattakhadul mu'minina auliya, dan mereka menjadikan orang-orang mukmin sebagai penolong. Nah, sebagai penolong. Wattakhadul kafirina a'da, dan mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai musuh. La maliku masyariqal arda wa magharibiha, maka mereka akan menguasai timur dan baratnya dunia ini. Walakin la li'annahum yunsaruna biqaumiyatihim, bukan karena mereka ditolong karena sifat kaum mereka atau karena kepribadian mereka, au bintimaihim ila qabilatin muayyanatin, atau mereka kembali atau mereka menisbatkan diri mereka ke kaum tertentu. Nah, bukan itu sebab mereka ditolong, bukan karena mereka menolong kaumnya, bukan karena mereka menolong personal, bukan karena mereka menisbatkan diri kepada kaum tertentu, tidak. Walakin yantasiruna, akan tetapi mereka mendapatkan kemenangan karena mereka tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takaffala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin ayyuzhiru dinahu, bahwa Allah akan menampakkan agamanya alal adiyani kulliha, di atas agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya SAW dengan petunjuk dan agama yang benar, yuzhiru 'alad dini kullih, bahwa Allah akan menampakkan agamanya di atas agama yang lainnya. Allah akan menangkan agama Islam di atas agama yang lainnya. Walazimu izhari hadzal dini, dan konsekuensi Allah menampakkan agama ini adalah bahwasanya Allah menampakkan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam. Ayol ikhwah, wahai saudara-saudaraku, inna hadhil yaqza, sesungguhnya kesadaran ini yang menyebabkan yang menyebar di kalangan pemuda kaum muslimin sekarang ini, jika itu tidak dibangun di atas kitab Allah, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, fasatakunu huwa ja'a ma'ilatan, maka kesadaran itu akan berubah menjadi angin puyuh yang merusak. Yukhsha an tudammiru aktsaru mimma tu'ammir, dikhawatirkan bahwasannya pergerakan tersebut lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Akan tetapi jika dikatakan bagaimana cara kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, amar ruju' ila kitabillah, maka Syekh mengatakan adapun cara rujuk, cara kembali kepada Al-Quranul Karim, yaitu ketika kaum muslimin itu semangat untuk mentadaburi Al-Quranul Karim, kemudian mengamalkannya apa yang terdapat di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, satu kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah.
Nah, itu Al-Qur'anul Karim agar mereka mentadabburi ayatnya dan agar orang-orang yang cerdas itu menjadi pengingat. Nah, menjadi pengingat. Nah, maksudnya apa? Agar Al-Qur'an ini bagi orang yang cerdas itu sebagai pengingat. Lihat dabaru ayatihi. Nah, artinya apa? Mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an mengantarkan kepada pemahaman makna yang ada pada Al-Qur'an. Wa liyatadzakkaru ulul albab. Nah, artinya apa? Wa tadzakkur yaitu agar ingat adalah mengamalkannya apa yang ada pada Al-Qur'an. Nazala hadzal Qur'an li hadzal makna. Maka Al-Qur'an ini diturunkan dengan makna tersebut atau untuk hikmah tersebut. Wa idza kana nazala lidzalik, jika Al-Qur'an turun karena alasan tersebut, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Qur'an li natadabbarahu wa li na'lama ma'anihi, agar kita mentadabburi Al-Qur'an dan mengetahui maknanya. Kemudian kita menerapkan apa yang ada di dalamnya. Dan demi Allah, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit dan kami akan membangkitkannya yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat dia dalam keadaan buta. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin kita baca sampai sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Nah, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.